Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka Wijayani dari kelas MC804. Selamat pagi, Bapak. Izinkan saya untuk menyampaikan paparan mengenai penerapan bisnis intelijen pada perusahaan manufaktur cup minuman plastik. Kajian ini membahas bagaimana data transaksi yang kompleks dapat diubah menjadi wawasan strategis untuk mendukung keputusan pemasaran, distribusi, dan produksi. Yang pertama yaitu latar belakang industri. Perubahan perilaku konsumen yang kini banyak bertransaksi lewat platform digital, baik marketplace maupun aplikasi B2B, mendorong pertumbuhan permintaan cup minuman yang cukup pesat. Namun di sisi lain, hal ini membuat data transaksi perusahaan menjadi sangat kompleks, tersebar dari berbagai kanal penjualan, gudang, hingga distribusi. Pertanyaannya, bagaimanakah data sebanyak dan sekompleks ini dapat diubah menjadi informasi yang benar-benar mendukung keputusan strategis? Ada tiga tantangan utama yang biasanya dihadapi perusahaan seperti ini. Pertama, volume dan variasi data yang tinggi karena transaksi berasal dari banyak kanal dengan format berbeda. Kedua, data yang belum terintegrasi secara real time sehingga laporan penjualan, produksi, dan pengiriman tersimpan terpisah. Yang ketiga, yaitu akibat dari dua hal ini tadi. Keputusan strategis pun rawan masih mengandalkan intuisi bukan pola data yang aktual. Yang selanjutnya itu kerangka penerapan bisnis intelijen. Secara umum, penerapan bisnis intelijen mengikuti 5 tahap. Diawali dari sumber data, baik transaksi online maupun offline, ERP, gudang dan distribusi. Data tersebut kemudian diintegrasikan melalui proses ETL, disimpan secara terpusat di data warehouse, lalu diolah menjadi laporan dan dashboard yang visual. Hasil akhirnya digunakan untuk mendukung keputusan strategis di bidang pemasaran, distribusi, dan produksi. 5 laporan yang akan saya bahas selanjutnya merupakan output dari tahap analitik dan dashboard ini. Yang pertama itu laporan tahunan berfungsi sebagai dashboard yang efektif. Laporan tahunan yang berfungsi sebagai dashboard eksekutif itu ringkasan kinerja perusahaan dalam satu tampilan bagi manajemen puncak. Di sini terlihat total pendapatan, jumlah unit cup yang terjual, pertumbuhan year on year, hingga tingkat ketepatan pengiriman. Grafik batang menunjukkan tren pendapatan yang terus meningkat setiap triwulan, sementara grafik donat memperlihatkan bahwa cup minuman standar masih menjadi kontributor pendapatan yang terbesar. Yang kedua yaitu laporan kinerja produk. Laporan kinerja produk membantu memantau performa tiap varian cup. Terlihat bahwa cup 250 ml menjadi varian dengan penjualan tertinggi sejalan dengan tren kemasan minuman saat ini. Informasi ini penting untuk menentukan alokasi kapasitas mesin cetak agar sesuai dengan permintaan aktual, sekaligus menjadi dasar evaluasi bagi varian penjualan yang penjualannya masih rendah. Yang selanjutnya yaitu laporan pendapatan dan penjualan tahunan. Laporan ini memperlihatkan pola musiman penjualan sepanjang tahun. Terlihat tren pendapatan cenderung meningkat menjelang akhir tahun dengan Desember sebagai puncak permintaan. Pola semacam ini penting untuk perencanaan target penjualan dan pengaturan arus kas perusahaan ke depannya. Yang keempat yaitu laporan segmen pelanggan. Segmentasi pelanggan membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran dan layanan yang tepat sasaran. Segmen Horeca atau kafe dan restoran menjadi kontributor terbesar dan dengan pemesanan rutin dan volume besar sehingga menjadi prioritas program loyalitas. Sementara itu, segmen UMKM dan reseller online menunjukkan pertumbuhan pesat melalui platform digital dan berpotensi dikembangkan lewat promosi bundling atau skema harga bertingkat. Yang kelima yaitu laporan efektivitas layanan modal pengiriman.
Laporan ini membandingkan efektivitas tiap moda pengiriman berdasarkan ketepatan waktu. Layanan ambil sendiri atau pick up mencatat ketepatan waktu tertinggi sekaligus biaya distribusi paling rendah. Sementara ekspedisi reguler mencatat ketepatan waktu rendah menjadi sinyal bagi perusahaan untuk mengevaluasi mitra logistik pada rute-rute tertentu. Kemudian yaitu manfaat strategis penerapan BI. Secara keseluruhan, kelima laporan yang telah dibahas memberikan manfaat strategis pada tiga fungsi utama perusahaan, segmentasi pelanggan dan kinerja produk mengarahkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Evaluasi efektivitas moda pengiriman mendukung distribusi yang lebih efisien. Sementara laporan kinerja produk turut menyelaraskan kapasitas dan jadwal produksi dengan pola permintaan yang aktual. Yang selanjutnya itu rekomendasi tahapan implementasi. Agar penerapan bisnis intelijen berjalan realistis, kami merekomendasikan pendekatan bertahap. Dalam jangka pendek, fokus pada pada konsolidasi data transaksi ke satu sumber data terpadu. Jangka menengah diarahkan pada pembangunan dashboard interaktif serta pelatihan tim. Sedangkan dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengintegrasikan analitik prediktif untuk mendukung keputusan produksi dan distribusi secara otomatis. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu penerapan bisnis intelijen memungkinkan perusahaan mengubah data transaksi yang kompleks menjadi wawasan yang mudah dipahami. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada integrasi data yang baik sejak awal. Dengan keputusan yang berbasis data pada aspek pemasaran distribusi dengan dan produksi, perusahaan akan lebih siap bersaing di tengah perusahaan perilaku konsumen digital di era-era sekarang ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.